Pemirsa, benarkah Bacawa Pres Ganjar Pranowo telah mengerucut ke 3 nama? Dalam situasi politik saat ini, apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan utama PDI Perjuangan dalam memilih Bacawa Pres Ganjar? Saya akan membahasnya bersama dengan politikus PDI Perjuangan Arya Bima, Sekjen P3 Arwani Tomafi, dan analis politik Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Bimo, Mas Arwani, dan juga Mas Toto. Selamat malam, Mas Arwani. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bim, ke Anda dulu ya. Mas Bim, jadi di antara 3 nama Bacawa Pres yang disebut Said Abdullah, kalau Sandi, RK itu kita sudah dengar cukup lama. Tapi sekarang muncul nama Mahfud MD. Apa yang menjadi pertimbangannya? Ya, dari ketiga nama memang dilihat kredibel ya. Jadi logis kalau pakainya 3 nama Pak Mahfud MD, Pak Sandiaga Uno maupun Pak Ridwan Kamil, termasuk yang dibidik mengerucut menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Ya. Nah, tentu di samping ada calon-calon yang masih dibidik yang lainnya, tapi sampai hari ini 3 nama tersebut yang sering-sering disebut, ya Mbak Puan, ya Pak Said Abdullah, ya Pak Sekjen Hasto Kristianto. Dan itu pun juga tidak lepas dari antusiasme publik yang terus menyuarakan berbagai hal yang positif dari ketiga nama tersebut. Dan itu merupakan salah satu bentuk yang harus diapresiasi, partisipasi politik masyarakat yang saat ini semakin dewasa dengan berbagai pemahaman yang rasional. Kalau menurut saya tentunya dari cerita-cerita dari teman-teman di lingkaran DPP itu kriteria-kriteria ketiga calon tersebut tidak lepas dari tentunya yang pertama adalah kapabilitasnya, juga intelektualitasnya, juga konsistensinya, juga representasi partisipasi publik. Ini kan mengerucutnya kepada figur yang mempunyai elektabilitas yang cukup tinggi karena keputusan cawapres ini sangat penting di dalam variabel untuk menentukan kemenangan pasangan Pak Ganjar Pranowo. Ini yang kalau dari seorang Mahfud MD, kriteria yang paling menonjol apa, Mas Bimo? Tadi Pak Hasto juga menyampaikan ya soal konsistensi beliau dan juga kapasitas dan intelektualitas Pak Mahfud MD ini. Narasi-narasi yang disampaikan ke publik akhir-akhir ini bagaimana persoalan-persoalan masyarakat yang selalu menyuarakan good governance dan government ini menjadi sesuatu yang penting untuk dicermati. Dan kalau kita lihat setiap kali Pak Mahfud MD memberikan statement ke publik, masyarakat atau rakyat sangat memberikan apresiasi yang positif, apalagi kehendak keinginan bagaimana setiap kali pemilu yang prosedural itu menghasilkan satu hasil demokrasi yang substansial, salah satunya keinginan bagaimana terhadap pemerintahan yang bersih. Dan figur Pak Mahfud cukup representatif mewakili kawan-kawan yang saat ini mempunyai keprihatinan keinginan pemerintahan ke depan itu semakin bersih dari hal yang menyangkut masalah korupsi. Tapi sekali lagi bahwa semua masing-masing kandidat itu mempunyai satu kelebihan masing-masing, tetapi juga ada hal yang spesifikasi membedakan. Inilah yang menurut saya cross cutting pemikiran, cross cutting membadat pendapat di antara masyarakat yang melihat bagaimana narasi-narasinya semakin mengerucut dengan ke salah satu figur satu dengan yang lainnya. Baik, kita melihat kita akan bahas satu persatu kelebihan dari masing-masing Bacawapres ini. Tapi sebelum itu saya tanya dulu ke Mas Toto. Mas Toto, setelah batal menjadi cawapres Jokowi pada 2019, sekarang nama Mahfud MD muncul lagi untuk menjadi salah satu kandidat Bacawapresnya Ganjar. Kenapa nama Mahfud MD muncul lagi?
Iya, ketika namanya dulu kuat di 2019, artinya kan itu sudah menunjukkan bahwa beliau punya kapabilitas yang memang didorong secara bottom up oleh publik untuk bisa pantas menjadi cawapres. Dan menjadi makin menarik ketika kita mendengar ya ada kemungkinan besar terjadi percepatan dari pendaftaran di KPU 10 sampai 16 Oktober, artinya kan memang nama-nama ini harus diseleksi lebih cepat lagi. Dan kalau kita lihat yang menarik dari nama-nama yang muncul, misalnya betul 3 nama ini mengerucut di dalam koalisi Mas Ganjar, saya pikir dari sisi kualitatif ini 3 nama yang kita tahu adalah nama yang secara bottom up muncul. Karena memang sepak terjangnya, karena memang karir politiknya, yang 2 adalah seorang menteri, yang 2 adalah menteri, yang Kang Emil adalah pemimpin administrasi di level eksekutif daerah. Ini kan menunjukkan bahwa memang publik mendorong nama-nama yang kemudian ditangkap dengan baik oleh elit, bukan serta-merta harus ketua umum yang sifatnya top down. Seakan-akan jatah cawapres itu jatah dari partai, siapapun ketua umumnya, surveinya serendah apapun, tapi jatah partai. Itu yang menurut saya secara kualitatif baik, sehingga kemudian memang bisa disimpulkan ketiga-tiganya ini punya porsi dan kualitas yang sama. Ketiga-tiganya ini pernah membuktikan di dalam porsi jabatannya mereka sudah dilirik oleh publik. Nah, khusus memang terkait dengan Pak Mahfud, saya pikir memang salah satu keunggulannya adalah Pak Mahfud di elektabilitas cawapres ini juga memang masuk 3 besar ya kalau kita lihat di beberapa bulan terakhir. Dan kemudian memang basis NU yang tambah Jawa Timur itu bisa menjadi faktor penguat juga buat Mas Ganjar. Tapi yang terkuat sebetulnya adalah bagaimana image atau brand image dari Pak Mahfud, terutama dalam konteks hukum, secara lebih spesifik dalam konteks pemberantasan korupsi, itu match dengan image yang dimiliki oleh Mas Ganjar, sehingga ketika kemudian bergabung memang bisa menjadi sebuah kekuatan tersendiri, bahkan bisa menjadi efek kecil. Oke, jadi setelah nama RK muncul, kemudian sekarang nama Mahfud MD menguat, apakah itu berarti peluang P3 dalam hal ini adalah Sandiaga Uno itu semakin tipis untuk bisa menjadi bacawa pres Ganjar? Mas Arawani, dijawab nanti, kita jeda terlebih dahulu. Prime Time akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.